إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمل حوزة الإسلام وجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اشرح لنا صدورنا واحلل عقدة من لساني يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, saya آمين kira آمين الحمد لله رب العالمين. Syukran kasiran jazakallah khair khairan kepada Ustadz Ismail yang telah memandu pembacaan doa pada kesempatan kali ini. Semoga doa-doa kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya insya Allah akan membawakan materi dengan judul Tafsir Sufi yang akan dibawakan oleh Al Ustadz Ismail dengan NIM 806222417. Olehnya itu dengan segala kehormatan, waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat Ustaz. Silakan. Eh, Terima kasih. Baik yang kami hormati, yang kami muliakan dosen pengampu kita, Dr. Muhammad Irham dan teman-teman sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa ba'du. Baiklah hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami untuk mempresentasikan makalah kami dengan judul Tafsir Sufi. Oke, baik mungkin kita bisa melihat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang eh, studi terhadap Al-Quran dari berbagai dimensi, terutama dimensi interpretasi akan selalu mengalami perkembangan dan dinamika yang sangat signifikan seiring perkembangan budaya dan peradaban manusia. Setiap generasi sejak awal diturunkannya Al-Quran hingga sekarang senantiasa melahirkan produk dialektika penafsiran Al-Quran yang memiliki corak dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini terjadi disebabkan oleh perbedaan belakang kapasitas intelektual seorang mufassir. Dan Al-Quran yang bersifat multidimensional. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari perbedaan kecenderungan, motivasi mufassir, perbedaan misi yang diemban, perbedaan kedalaman, dan ragam ilmu yang dikuasai. Perbedaan masa, lingkungan, serta perbedaan sosio-kultural. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dalam hasanah intelektual Islam. Karena adanya diktum yang telah diyakini oleh umat Islam bahwa Al-Quran itu akan selalu relevan menjawab tantangan zaman di setiap masa. Oke, baik. Kemudian adapun rumusan masalah, yang pertama apa definisi dari tafsir sufi, bagaimana secara sejarah lahirnya tafsir sufi, bagaimana corak tafsir sufi, apa saja karakteristik tafsir sufi, bagaimana tafsir sufi dalam pandangan ulama. Kemudian tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama pengertian tafsir sufi. Secara umum bertafsir terbagi menjadi dua, yaitu penafsiran secara bil ma'sur dan bil ra'yi. Salah satu sumber penafsiran Al-Quran ialah tafsir sufi. Tetapi sebelum membahas pengertian tafsir sufi secara mendalam, maka terlebih dahulu mengetahui pengertian dari tafsir itu sendiri. Oke, ini itu kita sudah semua bahas lalu. Adapun secara etimologi, ada beberapa pendapat mengenai asal-usul kata sufi. Nah, di antaranya berasal dari kata bahasa Arab yaitu sofa yasufu sofan, sofal kibs, yang berarti memiliki dua arti bulu domba. Kemudian yang kedua
Sufi berasal dari kata sofa, artinya bersih. Nah, disebut sufi karena hatinya tulus dan bersih di hadapan Tuhannya. Adapun secara terminologi, tafsir sufi memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Menurut Az-Zarqani, tafsir sufi adalah sebuah upaya pentakwilan Al-Quran berbeda dengan zahirnya tentang isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya tampak bagi ahli suluk dan ahli tasawuf, serta memungkinkan adanya penggabungan antara makna yang tersembunyi dan makna yang tampak atau zahir. Kemudian Imam Az-Zahabi, tafsir sufi adalah tafsir dari dua jenis tasawuf, yaitu nazari dan amali. Masing-masingnya mempunyai pengaruh dalam menafsirkan Al-Quran sehingga membentuk penafsiran sufistik. Oke, baik. Sejarah lahirnya tafsir sufi, menurut Abdul Mustaqim dalam bukunya Mazahib Tafsir, dijelaskan bahwa berkembangnya sufisme dalam dunia Islam ditandai dengan praktik-praktik uh, asketisme dan eskapisme yang dilakukan oleh generasi awal Islam semenjak munculnya konflik politis sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gerakan tersebut berjalan dengan gradual. Ia muncul dari sikap zuhud yang berusaha melepaskan diri dari kehidupan duniawi. Selanjutnya berjalan melalui pemikiran-pemikiran emanasi ketuhanan yang sangat populer dalam aliran. Kemudian ya, menurut catatan sejarah, Huzaifah bin Al-Yamani pertama-tama mendirikan madrasah tasawuf. Tetapi pada masa itu belumlah terkenal dengan nama tasawuf. Imam Sufi yang pertama dikenal dalam sejarah Islam adalah Hasan Al-Basri, seorang ulama besar tabi'in, murid pertama Huzaifah bin Al-Yamani, dan beliau adalah keluaran dari madrasah yang pernah didirikannya, tapi tidak jelas nih. Oke. Dengan demikian, tasawuf berkembang dimulai dari madrasah Usaid bin Al-Yaman di Madinah, kemudian diteruskan madrasah Al-Hasan Al-Basri di Basrah, dan seterusnya oleh Sa'ad bin Musayyib, salah seorang ulama besar dari tabi'in. Sejak itulah pelajaran ilmu tasawuf telah mendapat kedudukan dalam Islam sepanjang masa. Kemudian mana lagi nih? Periodisasi yang populer dewasa ini, misalnya ditunjukkan oleh Gerard Browning yang membagi fase tafsir sufistik menjadi 5 periode. Fase pertama formatif, abad kedua. Fase ini terbagi menjadi 2 tahap. Pertama dimulai dari 3 tokoh utama, Hasan Basri, Ja'far As-Sadiq, kemudian Sufyan Thawri. Dan kedua dimulai pada masa Al-Sulami, penulis kitab Haqaiq Tafsir, dan 7 sumber rujukan utamanya itu Zunnun Al-Misri, Sahla Tustari, Abu Sa'ad Al-Kharraj, Al-Junaid, Ibn Ata'il Adam, Abu Bakar Al-Wasiti, dan Shibli. Fase kedua yaitu Pak, fase ini mencakup 3 varian tafsir sufistik yang berbeda. Pertama, tafsir sufistik moderat, yaitu tafsir sufistik yang mencantumkan hadis Nabi, asar sahabat, perkataan para mufassir sebelumnya, aspek gramatikal dan daftar ayat. Contoh tafsir jenis ini adalah Al-Kashf wal Bayan Tafsir Al-Quran, karya Abu Ishaq As-Sa'labi. Kemudian Lataif Al-Isyarat karya Al-Kushairi, dan lain-lain. Kemudian fase ketiga, yaitu mazhab Sufi pada abad ke-8 Hijri atau 14 Masehi. Pada masa ini muncul 2 tokoh Sufi Kanaman, yaitu Najm ad-Din Kubra, pengarang At-Tawilat An-Najmiyah, dan Ibnu Arabi, pengarang kitab Futuhatul Makkiyah dan Fusul al-Hikam. Keduanya kemudian membentuk madrasah tafsir masing-masing, mazhab Kubrawiyun dan mazhab Ibn al-Arabi. Di antara eksponen mazhab Kubrawiyun adalah Nizamuddin Al-Hasan An-Naisaburi, pengarang Gharaib al-Quran wa Raghaib al-Furqan. Sedangkan para wakil mazhab adalah Ibn al-Barraja Al-Andalusi.
Kemudian fase keempat, Turki Utsmani. Fase ini menampilkan beberapa tafsir yang ditulis di India selama kepemimpinan Turki Utsmani dan Timurid. Nah, di antara tafsir yang diproduksi adalah tafsir Al-Multaqat karya Khawaja Badanawaz, Mawahib Mawahibul Ilahiyah Aliyah karya Kamaluddin Hussein Al-Kashifi, kemudian Ruhul Bayan karya Ismail Haqiq Busrif. Kemudian fase kelima, ini terjadi pada abad ke 13 Hijriah atau 19 Masehi. Beberapa karya tafsir sufi yang terkenal pada masa ini adalah Al-Bahr Al-Madid karya Ibn Ajibah, Ruhul Maani di tafsir Quran karya Syihabuddin Al-Alusi. Kemudian Bayanul Maani ala Hasb Tartib Nuzul karya Mullah Huwash. Kemudian mungkin ini maaf kesalahan, corak tafsir sufi atau sufistik. Al-Quran tidak henti-hentinya menjadi objek kajian tafsir karena diyakini sebagai kitab suci yang akan memberikan petunjuk, yakni jalan atau hudan, bayinan, dan furqan. Muhammad Arqon misalnya, seorang pemikir Aljazair kontemporer, menulis bahwa Al-Quran memberikan kemungkinan arti yang tak terbatas, senantiasa terbuka untuk penafsiran baru, tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal. Dengan demikian, tafsir sebagai usaha untuk memahami dan menerangkan maksud dan kandungan ayat mengalami perkembangan yang cukup bervariasi. Misalnya, corak penafsiran Al-Quran adalah suatu hal yang tak dapat dihindari. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa corak pemikiran tafsir dikenal dengan corak sastra bahasa Arab, corak filsafat dan teologi, corak penafsiran ilmiah, corak fikih dan hukum, dan corak tasawuf. Kaum sufi misalnya memiliki cara pandang yang khas dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam khazanah penafsiran perspektif sufi akan ditemukan sejumlah penjelajahan, pengembaraan, serta pergulatan kejiwaan yang amat dalam. Sehingga dalam tafsir sufi akan banyak bergulat dengan dimensi esoterik yang tersembunyi di balik makna harfiah ayat. Aktivitas penafsiran kaum sufi pada dasarnya adalah pencarian isyarat-isyarat yang tersimpan di balik teks suci Al-Quran. Karena itulah tafsir sufi juga sering disebut dengan tafsir isyari. Secara umum dapat dipahami bahwa ciri khas tafsir sufi dalam mendekati Al-Quran adalah pada sisi penggunaan intuisi dan irfan. Dalam konteks pemikiran kaum sufi, intuisi memiliki makna yang lebih dalam karena berada dalam ranah spiritual ketuhanan. Intuisi kaum sufi bukan sekadar bisikan atau gerakan hati yang murni bersifat manusiawi, namun di sana terdapat pancaran ilahiyah yang hadir melalui penyingkapan atau mukasyafah. Model inilah membawa dampak dalam penafsiran Al-Quran yang melahirkan dan dua model penafsiran sufistik yang dikenal dengan tafsir al-Isyari dan tafsir sufi nazari. Oke, baik, yang pertama tafsir al-Isyari. Secara etimologi berasal dari kata isyarah yang bermakna menunjukkan kepada sesuatu dengan tangan, mata atau alis. Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat. Yang pertama, Imam Az-Zahabi, tafsir isyari adalah di luar makna zahirnya yang dipahami oleh pelaku tasawuf melalui isyarat yang terkandung dalam susunan ayat. Kemudian Az-Zarqani, tafsir isyari adalah upaya penawilan Al-Quran berbeda dengan zahirnya dengan isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya tampil bagi ahli suluk, yaitu. Oke. Kemudian, adapun contoh tafsir isyari yang dapat diterima dari penafsiran itu tadi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Di dalam kitabnya Al-Tustasiun mengatakan bahwa maksudnya ada makna andada di sini, adalah nafsu amarah. Jadi maksud andadan adalah bukan hanya patung-patung atau setan, tetapi nafsu amarah yang sering dijadikan manusia sebagai Tuhannya, sehingga ia terkadang lebih cenderung mengikuti nafsu amarahnya dibandingkan Tuhannya. Dengan kata lain, manusia jangan sampai diperbudak oleh nafsu amarahnya. Sebab jika diperbudak oleh hawa nafsu,
sama dengan menjadikan nafsu sebagai teman. Padahal nafsu amarah seharusnya menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Kemudian yang kedua, tafsir Nazari. Tafsir Nazari adalah tafsir yang dibangun untuk mempromosikan dan memperkuat teori-teori mistik dengan menggeser tujuan Al-Quran kepada tujuan target multi mistis mufassir. Az-Zahabi mengatakan bahwa tafsir Sufi Nazari adalah prakteknya dalam pensyarahan Al-Quran yang tidak memperhatikan segi bahasa serta apa yang dimaksudkan oleh syarak. Ulama yang dianggap kompeten dalam tafsir Nazari adalah Muhyiddin atau Ibnu Arabi, seorang sufi yang dikenal dengan paham wihdatul wujud. Penafsirannya selalu dipengaruhi oleh pemahaman wahdatul wujud yang merupakan teori atau paham terpenting dalam tasawufnya, dan seolah-olah penafsirannya dijadikan legitimasi atas pemahamannya. Oke, ciri dari tafsir Nazari yaitu penafsiran ayat Al-Quran dalam tafsir Nazari sangat dipenuhi dengan oleh filsafat. Kedua, hal-hal yang gaib dibawa kepada sesuatu yang nyata atau nampak, dengan perkataan lain yang mengkiaskan gaib ke yang nyata. Ketiga, terkadang tidak memperhatikan kaidah-kaidah nahwu yang hanya menafsirkan apa yang sejalan dengan ruh jiwa seorang penafsir. Kemudian contohnya Imam Zabi memberikan contoh dalam penafsirannya mengatakan warafa'nahu makanan aliyan. Kenapa begini? Dan kami mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Menurut Az-Zahabi, penafsiran Ibn Arabi tersebut sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsafat alam, yaitu dengan menafsirkan lafaz makanan alian dengan antariksa alam bintang. Kedua, di dalam tafsir An-Nazari, hal-hal yang gaib dibawa ke dalam sesuatu yang nyata, atau dengan kata lain mengkiaskan yang gaib kepada yang nyata. Ketiga, terkadang tidak memperhatikan kaidah-kaidah nahwu dan hanya menafsirkan apa yang sejalan dengan roh fasirnya. Kemudian yang keempat, karakteristik tafsir sufistik atau tafsir sufi. Dalam metodologi penafsiran, bentuk ataupun metode tafsir yang digunakan oleh seorang mufassir akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuannya. Baik, langsung saja sehingga muncul darinya yang dikenal sebagai tafsir sufi syari dan tafsir sufi nazari. Adapun tafsir isyari adalah penafsiran isyari tidak boleh menafikan apa yang dimaksud makna zahir. Harus ada nas lain yang menguatkannya. Tidak bertentangan dengan syarak dan akal. Harus diawali dengan penafsiran terhadap makna lahir dan memungkinkan adanya makna lain selain makna zahir. Kemudian sedangkan karakteristik tafsir Nazari dijelaskan oleh Zahabi, penafsiran Al-Quran, tafsir Nazari sangat dipengaruhi oleh filsafat. Kemudian tafsir Nazari, hal-hal gaib di bawah kepada sesuatu yang nyata atau dikiaskan, terkadang tidak memperhatikan kaidah-kaidah nahwu, hanya menafsirkan apa yang sejalan dengan ruh dan jiwa mufasir. Kemudian pandangan ulama pada tafsir sufi, pertama, Ibnu Salah seperti diungkapkan Az-Zarqani dalam fatwanya berkata ketika ditanya tentang ucapan-ucapan kaum sufi mengenai Al-Quran, saya mendapatkan informasi dari Imam Al-Hasan Al-Wahid, seorang mufassir berkata, Imam Abu Abdurrahman Al-Sulaimi telah mengarang satu kitab yang berjudul Haqaiq Tafsir. Jika ada yang berkeyakinan bahwa itu adalah kitab tafsir, maka sungguh ia adalah kafir. Kemudian Az-Zamakhsyari seperti dikutip dari Al-Ghani bahwa ia menolak tafsir sufi. Sebab menurutnya perkataan seorang sufi terkadang tentang tafsir Al-Quran itu sebenarnya bukan tafsir, tetapi hanya arti-arti atau penemuan-penemuan yang didapatkannya saat membaca Al-Quran. Oke, kemudian ini salah satu contoh penafsiran sufi di dalam PDF yang kami kirim, yaitu kitabnya Tafsir Tustari. Situ ini Muhammad dari al-mufassirin harusnya tidak ada di situ. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, kalau kita lihat di dalam tafsirnya secara zahir, ayat ini melarang konsumsi makanan dan minuman secara berlebihan. Namun para sufi menafsirkannya secara isyari bahwa
larangan berlebihan bukan hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Menurut Ibn Arabi, makan berlebihan dapat menumpulkan batin, menghalangi seorang diri dari kejernihan spiritual dan mematikan rasa kepekaan terhadap kehadiran ilahi. Dalam pemahaman sufi, lapar atau al-ju' bukan sekedar kondisi kekurangan, tetapi merupakan media latihan spiritual untuk mencapai derajat ma'rifah. Seorang menahan diri dari syahwat duniawi akan lebih mudah untuk fokus dalam ibadah dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hatinya. Baik, sebagai terakhir kesimpulan, yang pertama, tafsir sufi merupakan salah satu bentuk penafsiran Al-Quran yang menekankan aspek batiniyah dan spiritual dari teks suci. Dalam pendekatannya, tafsir ini tidak hanya memfokuskan pada makna lahiriah atau zahir dari ayat Al-Quran, tapi juga mencoba menggali makna terdalam atau makna batin yang hanya dapat dipahami melalui penyucian jiwa dan pendekatan rohani yang mendalam. Kemudian secara historis, tafsir sufi mulai berkembang sejak awal Islam, namun mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di era klasik seiring dengan munculnya tokoh-tokoh sufi besar. Kemudian yang ketiga, cara tafsir sufi cenderung simbolis dan metaforis. Seringkali menggunakan istilah-istilah dan konsep seperti al-fana, ma'rifah, dan tajalli. Hal ini menjadikan tafsir sufi unik dan berbeda dengan corak tafsir yang lainnya. Karakteristik utama tafsir sufi adalah subjektivitas ke dalam spiritual dan penekanan pada transformasi batin. Kemudian terakhir yang kelima, dalam pandangan Islam, tafsir sufi memiliki posisi yang kompleks. Sebagian ulama mengapresiasi pendekatannya yang mendalam dan mampu menghidupkan nilai-nilai rohani, namun tidak sedikit pula yang mengkritiknya karena dianggap terlalu simbolik atau menyimpan dari makna literal. Meski demikian, tafsir sufi tetap menjadi bagian penting dalam khazanah tafsir Islam karena mampu menawarkan perspektif spiritual yang memperkaya pemahaman umat. Kemudian, makalah ini tentunya masih jauh dari kata sempurna sehingga diharapkan bagi para pembaca atau pemakalah selanjutnya yang akan menguraikan materi terkait tafsir sufi, baik dari pengertian, contoh penafsiran, karya-karya kitab tafsir sufi, kelebihan dan kekurangannya, dan lain sebagainya. Hadirin hadirat, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah persentase atau yang sempat kami bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ini banyak sekali lebih dan salahnya, ini mohon dimaafkan sekali. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah Alamin. Terima kasih banyak kepada Ustadz Ismail yang sudah luar biasa, Masya Allah, mempresentasikan hasil makalahnya. Olehnya itu, baiklah kita masuk ke dalam sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, memberikan kritikan, memberikan masukan, memberikan komentar, kami persilahkan. Saya Ustazah yang ingin bertanya, Ustaz Andi Guli, Ustaz Aninda, Ustaz Ismail M. Saleh, Ustaz Bian, Ustaz Mursyida. Iya, iya, tapi Oh disebutin iya, nama aku iya. tadi kan. Disebut Iya. semua Ustaz, disebut semua. Eh, Insyaallah. Ya, Ustaz, eh, silakan. saya hanya bertanya pada pokoknya saja, artinya mungkin saya minta dulu dijelaskan eh, sufi itu dalam pandangan apa ya? Pandangan seorang eh, terpelajar, artinya orang yang sufi, apakah tidak, apakah sezuhud yang kita kenal bahwa mereka tidak lagi cinta dunia karena
semuanya diserahkan pada Allah dan menghindari hal-hal yang bersifat apa ya, bersifat kesenangan dunia, ya begitu. Kemudian eh, Bisa bagaimana coba satu tafsir diulangi sufi? dulu. Mungkin Apakah bisa sufi itu ya, dijelaskan dulu apakah sufi yang dimaksud itu adalah sufi yang benar-benar eh, menikmati kebersamaannya dengan Allah tanpa menghiraukan lagi kenikmatan dunia, atau yang bagaimana yang dimaksud? Atau misalnya saya minta ke Ustadz Ismail penjelasan tentang eh, sufi itu yang secara singkat dan jelas saja, itu Ustaz. Kemudian apakah tafsir sufi itu secara perbedaan dengan tafsir yang lain secara titik beratnya itu di mana, Ustaz? Itu saja. Apa perbedaan mencolok dari tafsir sufi itu dengan tafsir non sufi? Iya. oh ya Ustaz, syukur. Sudah tadi dua pertanyaan. Bisa dipahami? Iya, Iya, saya iya, ulang iya, pertanyaan dan tadi coba saya ulang. iya, iya. Apakah sufi yang dimaksud itu adalah sufi yang benar-benar menikmati kebersamaannya dengan Allah? Artinya sudah meninggalkan itu kenikmatan-kenikmatan dunia. Apakah itu? Iya, begitu Ustaz. Iya, iya. Apakah Ya, sufi itu yang kemudian yang dimaksud kedua, atau bukan? iya, apakah sufi yang itu yang dimaksud atau ada sufi yang lain? Kemudian yang kedua, perbedaan mencolok antara tafsir sufi dan tafsir non sufi. Biar sedikit saja Ustaz. Artinya kita Iya, sudah tahu yang ada bahwa perbedaannya ya, sedikit. Iya, ya, oke. iya, syukron. Iya, dipersilakan lagi kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, memberikan komentar Tapi Ustaz izin bertanya. kepada saran. Oh iya, Ustaz Anindah, disilakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi pertanyaan untuk pemateri, yang dimana tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Ustadz Ismail, yakni tentang tafsir sufi. Di mana kita juga tadi sudah sama-sama mendengarkan terkait dengan pengertian, sejarah, corak maupun karakteristik, dan juga tadi telah dijelaskan sedikit mengenai contohnya. Pertanyaan saya, menurut pemateri, apakah urgensi nyata yang dapat kita ambil atau manfaat yang dapat kita terima dari penafsiran sufi tersebut? Yang dimana tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan-penjelasan yang detail, namun pertanyaan saya ini bagaimana pendapat dari pemateri sendiri terkait dengan manfaatnya atau urgensinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi pertanyaan pertama ya Ustadz, kemudian pertanyaan yang kedua, Ya, eh, apakah tafsir sufi ini yang dimana kita tahu bahwasannya ayat-ayat Al-Quran itu ada yang dinamakan dengan ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang masih samar-samar. Apakah ayat-ayat ini dapat kita gunakan, apakah penafsiran ini dapat kita gunakan dalam menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut, Ustaz? Tadi sekian. oh ya, syukron Ustaz Anindah atas pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaan atas Ustaz tadi. Didengarkan coba, kita kasih coba pertanyaan tak dulu, Di. Yang pertama itu, apa urgensi nyata dan manfaat yang dapat kita ambil atau kita terima dari penafsiran tafsir sufi? Seperti itu. Iya, Ustaz. Ya, yang kedua, apakah tafsir sufi ini dapat digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat? Nah, iya, betul, Ya, Ustaz. baik, terima kasih. Siap. Iya, iya. Tapi teman-teman sekalian ada lagi? Karena sudah ada 4 pertanyaan, ya, baiklah kita cukupkan dulu. Sebentar lagi kita buka sesi kedua.
Oke, sebelum kita menerima jawaban dari pemakalah atau pemateri, terlebih dahulu mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang dimana ini merupakan bagian dari rutinitas kita, khususnya pada mata kuliah Mazahibut Tafsir Pemanahiju. Insya Allah kami minta kesediaannya untuk membacakan solawat kepada Ustazah Aninda Wahyuni. Belum mungkin belum sampai pertemuan kali ini Ustazah Ari belum memimpin solawat. Iya, Ustaz, belum pernah. Oh, cocok itu Ustazah ya. Insya Allah. Iya, Kami iya. persilakan Ustazah. Kita terima kasih. Iya, teman-teman, sebelum kita mendengarkan jawaban dari pemateri terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman berikan, marilah kita sama-sama bersolawat kepada Nabi. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahlil badri ya Allah. Ya, sekian Ustaz. Fatihah. صراط الذين تعلمون ولا الضالين صلوا على النبي صلوا على النبي. Terima kasih banyak kepada Ustazah Aninda yang telah memandu salawat kita pada pertemuan kali ini. Semua dengan salawat yang kita bacakan barusan menjadi wasilah penolong bagi kita semuanya terhadap kehidupan kita di dunia ini, terlebih kehidupan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kami kembalikan kepada pemakalah agar kiranya merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh penanya. Ustaz Ismail, Ustaz, kami persilahkan. Oke, baik. Eh, Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin saya mencoba untuk menjawab yang pertama. Ini dari Ustadz Andi Guli Ahmad. Pertanyaan beliau pertama, apakah sufi yang dimaksud adalah sufi yang benar-benar menikmati kebersamaannya dengan Allah dengan meninggalkan segala kenikmatan dunia? Oke, baik. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Islam ada yang dikatakan ada iman, kemudian ada ihsan, kemudian astagfirullah, ada iman, ada Islam, kemudian ada yang namanya ihsan. Sebagian ulama mengatakan tasawuf itu itulah ihsan. Kemudian ulama juga mengatakan tasawuf itu apa? Tasawuf itu ada akhlak, kemudian tazkiyatun nafs. Nah, kemudian itu yang secara singkat di Ustaz, itu maknanya tasawuf yang harus kita ingat. Nah, kemudian masalah apakah dia menikmati kebersamaannya dengan Allah dengan meninggalkan segala kenikmatan dunia? Ini mungkin banyak kita lihat di Indonesia. Akan tetapi kalau kita melihat di Mesir, tidak. Apalagi kalau pengikutnya Imam Abu Hasan Asyazili, tarekatnya. Kalau mereka ini bisa dibilang Siapa Ustaz? rata-rata. Syazili.
Iya, Asyazili bukan? iya, iya. Asyaziliyah. Iya, iya Iya. Syaziliyah, iya, iya. Nah, iya. Seperti Syekh Ali Juma, Syekh Yusri. Nah, mereka semua ini termasuk pembesar-pembesar pelanjut tarikatnya. Nah, kalau pendapat mereka menikmati kebersamaan dengan Allah tidak dengan meninggalkan segala kenikmatan dunia. Justru yang mereka eh, pendapat mereka itu menikmati kebersamaan dengan Allah tidak apa-apa dengan dunia, asalkan apa? Dunia itu di tangan, bukan di dalam hati. Nah, jadi bukan bilang sufi itu dia harus miskin, harus selalu berzikir, Supaya harus mudah begini dilepaskan dan saja. begini. Hmm. Iya, 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 Ustaz. Mungkin itu yang pertama saya La taj'al singkat. dunya fi qalbik. Masya Allah. Iya. Iya. eh itu untuk yang pertama, Ustaz. Mungkin saya kembalikan. Oh iya, iya. Masya Allah, benar sekali itu Ustaz. Jadi ij'alil ij'alid dunya fi yadaik wala taj'al apa wala taj'alid dunya fi qalbik. Supaya Iya. segala hiruk pikuk dan keindahan dunia itu kalau mau dilepas mudah kalau di tangan, tapi kalau di hati susah. Masya Allah. Sedikit lagi Ustaz kalau boleh tentang Iya. apakah langsung saya interaksinya langsung saja. Oh, iya, 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 Apakah biar. Rabi'atul Adawiyah adalah seorang sufi yang terkenal namanya ya kan? Iya. Atau beliau bukan sufi? Sufi kan? Iya, iya. Kalau tidak salah beliau pernah berkata, mohon dibenarkan kalau salah, bahwa ya Allah, seandainya aku masuk neraka karena aku cinta padamu, maka aku rela masuk neraka asalkan itu untuk mencintaimu. Artinya saking cintanya kepada Allah itu luar biasa. Iya. Eh, tapi kan juga mungkin itu hanya ungkapan bahasa cinta. Ya, jadi ungkapan bahasa cinta seseorang itu kan kalau manusia ke manusia ya kita tahu ada teorinya ada lima, ada physically touching, ada giving dan lain sebagainya, ada ada menghargai waktu dan seterusnya. Tapi Iya. beliau menggambarkan cintanya kepada Allah itu, jadi kita sebenarnya eh, ada orang yang terjebak dalam kata-kata beliau. Sebenarnya beliau tidak ingin mengatakan itu, hanya ingin menggambarkan betapa dia ridho dan sangat mencintai Allah. Bahkan dia katakan, kalaupun neraka, saya dimasukkan neraka karena mencintaimu, aku rela. Kemudian ada beberapa yang membantah dengan ayat bahwa kita sebenarnya di wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Jadi memang kita Iya. diperintahkan untuk berlomba-lomba masuk surga. Itu sekedar ini saja, Ustaz. Iya. Tapi saya kira yang saya bisa petik dari situ adalah bukan niatnya untuk masuk neraka, tapi kita sudah tahu bersama bahwa orangnya. Artinya kalau Allah ridho kepada seseorang tidak mungkin dia masuk neraka. Saking cintanya itu kepada Allah. Terima kasih, Ustaz. Iya. Eh, ya, ya, jadi betul seorang Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi yang terkenal, makamnya ada di Mesir. Alhamdulillah kami juga pernah berziarah ke makam beliau. Ya betul, beliau ada mungkin itu riwayat bil makna saja. Jadi kalau secara riwayat kami belum hafal dengan baik. Yang mana beliau mengatakan meskipun dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Yang penting apa? Dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya beliau ini mengharapkan masuk surga karena jikalau kita sudah mendapatkan ridha Allah, maka insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya pernah mendengar Syekh mengatakan kalau sufi itu dia beramal bukan untuk masuk surga dan neraka memang. Dia beramal karena Allah ridhonya.
Kalau orang awam yang mengatakan dia beramal karena apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada lagu itu Ustaz yang apa itu lagu? Jadi yang tentang surga neraka masih adakah? Jika surga dan neraka tak pernah ada. Angelika Penjaringan. Kedengaran suara sedih? Angelika Penjaringan. Bagus juga Sorata. Oh ya, Rob. Kira lihat ada kalau Iya. Mungkin itu kamu Ustaz, tapi aduh, wifi ku. dia Afwan, bisa nggak menambahkan? Bisa nggak menambahkan? Iya, tafadhol, tafadhol. Silakan Ustaz Raji, silakan. Saya sedikit kurang setuju dengan tambahan dari Pak Andiko. Sebenarnya tidak ada kontradiksi terhadap pernyataan dari Maulana Rabi'atul Adawiyah. Karena begini, karena jalan menuju Allah itu kan bertingkat-tingkat ya. Kalau mau itu ada di bahkan Imam Ibnu Qayyim sendiri dalam kitabnya yang berjudul Madarijus Salikin, tingkatannya orang-orang suluk itu memang di situ dipaparkan bahwa kalau tingkatan yang paling rendah itu mengejar maghfirah karena ada ayatnya kan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tapi ada tingkatan yang next level memang. Itu yang dikejar adalah ridha Allah dan itu ada dalilnya Ustaz. Itu contohnya firman Allah Subhanahu wa taala wa ridwanum minallahi akbar. Dan itu kan itu ayat disebut setelah surga. Sampai para ulama mengatakan lebih besar itu ridhonya Allah dikejar, lebih penting daripada surga itu sendiri. Karena jelas ayatnya wa ridwanum minallahi akbar. Itu next levelnya Ustadz. Jadi kita ini sebenarnya tidak bisa memaksa orang untuk mau berada di level yang mana. Cuman kita juga tidak bisa menyalahkan sebagian mursyid atau mursyidah daripada sufi itu yang mengatakan bahwa yang dikejar itu lebih penting ridhonya daripada surga dan nerakanya gitu. Karena masing-masing sebenarnya ada dalilnya. Bahkan Nabi saja, para sufi itu kan biasa mengambil isyarat dari hadis Nabi. Ketika Nabi ditanya sama Aisyah, kenapa berbuncar kakinya sampai merah-merah? Apa kata Nabi? Nabi tidak mengatakan di anudri kerja, dan Nabi katakan Ibu an hakuna abdan syakur. Saya menjadi hamba yang bersyukur. Itu kan the next level of love. Itu bukan surga, bukan surga yang Nabi bilang Nabi. Nabi katakan Ibu an hakuna abdan syakur. yang mendengar Jadi memang bertingkat-tingkat Ustaz. Ada yang kejarnya itu makfiro, ada yang kejarnya mau jadi hamba yang bersyukur, ada yang kejarnya ridho Allah. Memang ada madarijnya Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang di setiap torikoh itu kalau bahas sufi artinya bahas torikoh juga kalau bisa torikoh itu memang dalam mendefinisikan apa itu tasawuf beda-beda Ustaz. Kalau di Madinah sendiri pengalaman kami itu ada toriko yang mu'tabar namanya toriko Rifaiyah dari Maulana Ar-Rifai di Syam. Itu kalau mereka mendefinisikan itu sufi. Bagaimana mempergunakan waktu dengan baik itu justru. Sebenarnya bukan yang muluk-muluk. Tapi bagaimana mempergunakan waktu dengan baik. Gitu. Tapi mungkin ada definisi yang lain yang kita hormati. Itu tambahan dari kami. yang surga saya mengatakan ada yang mengatakan itu mereka apa kalau yang biasa mungkin magfirah. Tapi kalau untuk ridwanum minallahi akbar kemudian menafikan surga saya tidak sepakat. Artinya dia mengejar karena pada dasarnya ridho Allah dan kasih sayang Allah akhir kita dapatkan di surga. Jadi itu yang berbeda kita.
Ya, itu maksud saya. Memang Allah yang memberi kita untuk mengejar itu. Dan nanti apa sama kita keimanan dan menuju kepada Allah dan kita menuju Allah. Ya, saya tidak berbeda kita kanan kiri kan, tapi saya tidak sepakat kalau ada berita surga. Ya, tapi kedengaran di suaranya. Putus-putus Ustaz. Iya tahu. Ustadz aja tadi sama Ustadz Andi Guli terputus-putus. Iya, saya kira saya yang putus-putus, makanya saya keluar. Kalau Ustadz Andi Guli kita teman-teman bagaimana? Putus juga. Iya, putus-putus beliau suaranya ini. Ustadz Aninda, Ustadz Mursyida bagaimana? Terputus juga kah? Iya, Ustaz, sama putus Ustaz. juga. Oh, sekarang masih terputus tidak? Sekarang sudah bagus Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Ada kamera berarti tidak boleh diaktifkan. Oh, Oke, saya ulang seperti sedikit, itu, ya. Ustaz. Iya, kita ulang dulu sedikit Ustaz. Ya, karena tadi tidak kedengaran. Ya, jadi rupanya memang ini wajah bisa mempengaruhi suara. Itu faktanya di Zoom. Jadi memang alhamdulillah Allah memberikan kita wajah yang ahsanu taqwim, Masya Allah. Begini Ustaz tadi. Oke, saya sepakat bahwa level-level kita mengejar Tuhan, level kita mengejar ridho Allah itu berbeda. Jalan yang kita tempuh makanya Allah mengatakan ini siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di sirat itu banyak tarekat, banyak jalan. Tapi untuk menafikan surga yang dijanjikan itu saya tidak sepakat di situ. Oke, waridwanu minallahi akbar itu benar. Bahwa level orang yang mengejar Tuhan karena ridhonya itu benar. Tapi untuk mengejar ridhonya dan menafikan surga itu saya tidak sepakat. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa kejar dan berlomba-lombalah untuk ridho dan surga. Jadi kalau untuk menafikan saya tidak sepakat. Tapi kalau kita bahas tentang ada level-level itu, iya saya sepakat. Bahwa level saya masih rendah, level di sana sudah tinggi, level ini dan itu. Tapi untuk menafikan surga itu sendiri, saya tidak sepakat. Karena itu sangat jelas dalam Al-Quran beberapa kali diulang dan seterusnya bahwa kelak kita fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, itu jelas surga dan neraka maksudnya. Ya, jadi kalau untuk menafikan surga saya tidak sepakat. Kecuali mungkin kalau dia berandai-andai dalam bingkaian kata-kata yang saya bilang tadi. Kalau itu hanya saking cintanya kepada Allah kemudian dia mengatakan seperti itu tapi tidak menafikan surga juga. Ya, itu tambahannya Ustaz. Ya Ustaz, ini sedikit meluruskan saja. Kalau bisa. Ya, silakan Ustaz. Silakan Ustaz Haji. Apa namanya? Sedikit meluruskannya saja. Sebenarnya kalau kita kaji itu ibaratnya sufi terkait ridho, surga dan neraka. Sebenarnya tidak ada jadi kontradiksi Ustaz. Mereka tidak menafikan surga, tidak juga menafikan neraka Ustaz. Cuman mereka sedang berbicara dengan levelnya mereka begitu. Mereka sedang berbicara dengan zauknya mereka. Sama dengan yang kedua juga Ustaz, di Al-Quran itu kan sangat full dengan motivasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ini sebagai pembaca, kita menangkap sesuai yang kita cari dan sesuai level kita. Untuk saat ini yang bisa kita tangkap dalam Al-Quran banyak terkait surga, terkait motivasi itu kan. Tapi bagi levelnya mereka menangkap sesuatu yang lain yang di luar daripada surga. Itu yang saya maksud Ustaz. Jadi sebenarnya bukan menafikan, tapi kita Kalau itu ini saya sepakat. kita menangkap sesuatu yang bisa kita capai gitu. Bahkan Ustaz, bahkan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin. Kenapa jannah disebutkan setelah magfirah? Harusnya jannah dulu baru magfirah. Itu ada Ya, ulama yang urutannya Ustaz, urutannya oke, intinya jangan nafikan itu surga karena dia ada. makanya Ustaz Itu saja yang saya minta, makanya makanya kami katakan tidak bukan ada berarti kontradiksi. tidak ada.
itu berarti tidak dinafikan. Iya, tidak dinafikan, Ji. Itu. Iya, Tidak ada Ji tidak ta'arud, insya Allah. dinafikan. Itu saya bilang Mungkin tadi itu bahasanya saja, bahasanya. Dan memang dakwah Al-Quran kan targhibun wa tarhib. Selain ada berita gembira, ada juga ancaman. Dan itu selalu ancamannya neraka, selalu berita gembiranya surga. Dan itu tidak lepas dari targhibun wa tarhib itu. Namun level-level orang yang sudah sangat tinggi makomnya, dia tidak berbicara itu lagi. Tapi secara umum Al-Quran datang untuk eh, rahmatan lil alamin, itu pasti butuh targhib atau tarhib, butuh butuh ancaman neraka supaya dia meninggalkan dosa dan maksiat, dan manusia secara umum itu iya, butuh tentang basyiran, surga. betul, Ustaz. Ya, betul. Iya. Ini mungkin terakhir saja sebelum kita kita pindah topik karena ya, anu, ada ibarat saya dapat di salah satunya bukunya Ibnu Qayyim. Jadi sebenarnya kalau mau diumpamakan Allah itu seperti raja, Iya. presiden. Kadang itu raja, dia janjikan kepada anak buah A, kalau kau lakukan ini, saya kasih kau gaji, dan gaji itu pahala. Tapi kadang raja ini bilang sama anak buah yang lain, kalau kau lakukan ini, kau akan jadi orang spesial di samping saya. Nah, sama sama dengan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Kadang yang ditangkap sama anak buah, sama-sama kita, seorang hamba ini, adalah pahala yang kita tangkap, pahala surga. Tapi ada orang-orang yang next level, another level, memang yang dia tangkap itu akan menjadi khususnya Allah, khususnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya itu yang mau saya tambahkan, Ustaz. Bukan dia dibilang mau menafikan dan segala macam. Itu. Iya, iya. Kalau itu saya sepakat. Kalau dinafikan saya tidak sepakat. Ya, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, ya, ini menambahkan sedikit ya. Bahwasanya memang itu Rabiatul Adawiyah itu adalah seorang sufi wanita ya, salah satu sufi wanita yang sangat terkenal dengan konsep mahabbah, konsep cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun teks yang tadi Ustaz Andi Guli itu Al-Mahabbah. bahwasanya Rabiatul Adawiyah itu pernah berkata, dia berkata seperti ini, aku mengabdi kepada Tuhan bukan karena takut neraka, bukan pula karena mengharap surga. Aku mengerti Iya. karena cintaku kepadanya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan Nah, ya jika kan? aku menyembahmu karena mengharap surga, maka Nah, campakkanlah aku darinya. Tetapi iya jika kan? aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi padaku. Nah, itulah saya bilang tadi permainan kata-kata aja sebenarnya, hanya Iya, orang betul. terjebak di situ. Tapi Iya, ada iya. itu dalilnya, Ustaz. Ada itu dalilnya, nah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna, itu husna jannah. Ziyadah itu memandang wajah Allah. Jadi sebenarnya perbedaan level di ini, Ustaz. Iya. Enggak, Sebenarnya tidak. bukan sesuatu yang Iya, saya sesuatu sepakat. yang Di dipermasalahkan ini, situ saya Ustaz. sepakat. Ya, itu kita Di bilang, situ saya sepakat yang orang, bukan ya, saya, betul. Ustaz, bukan yang orang permasalahkan di sebagian kata dari kalimat itu tadi, yang ada surga Anu, nerakanya. Kan anu juga, Allah, iya, kalau menurut kami bukan yang masalah bukan masalah sebenarnya ini, levelnya. yang masalah sebenarnya ini banyak netizen atau orang-orang awam atau orang-orang baru belajar hijrah, mereka tidak paham bagaimana tingkatan itu dan Iya. mereka berkomentar tentang itu. Sebenarnya itu yang buat gaduh sebenarnya kalau menurut kami, Ustaz. Ya, Ya, perbedaan tingkatan keimanan lah. ya. Ya, Terus itu intinya Iya, dalam dan saya perbedaan sampai sini saja sebenarnya mungkin pembahasan kalian toh. sebenarnya ada kontradiksi kata, kontradiksi apa ya? Karena Allah menyebutkan berlomba-lomba, sedangkan dia berlawanan di situ tentang pemaknaan sifat surga dan neraka. Apa ya, tadi di ya, ya. awal-awal itu dia bilang? Ustaz Ari, Ustaz Ari, Ya, apa Ustaz. tadi kata itu? Yang tentang surga neraka? Aku mengabdi kepada Tuhan atau kepada Allah bukan karena takut neraka, Bukan juga bukan pula, karena mengharap ya, surga. bukan pula karena mengharap surga. Karena mengharap surga itu konteksnya Iya, aja sebenarnya. Padahal Allah iya, mengatakan harap berlomba-lombalah untuk mengejar surga. Ya kan? Di situ sebenarnya letak bukan masalah level-levelnya, hanya kontradiksi kata yang saya bilang dari awal.
mungkin orang memandangnya ini kontradiksi antara satu kata dengan kata yang lain, tapi dia ungkapkan rasa cintanya untuk meraih ridho Allah itu. Di situ sih saya sebenarnya. Iya, 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 iya. Ya, Seperti ya, sikap. syukur, ya. Ya, sudah di stopkan Iya, saja di jadi sini toh. gitu kan? You got my point, okay? Yes. Oke, oke. Ya, Yes, saya of course. Oke, selanjutnya pertanyaan Oke, kedua, oke, Kak. oke, oke. Dari Lanjut, lanjut, Unggul. lanjut. Ah, tadi pertanyaan keduanya itu terhapus saya karena keluar kata dari Zoom. Saya ih, kira lag. saya juga mati ya. Yang kedua, Ustadz, perbedaan mencolok Iya, antara tafsir perbedaan sufi dan colok tafsir ya non-sufi. tafsir sufi dan non sufi. Ya, Oh Ustaz ya. Ismail. Silakan. Eh, baik, saya kira kalau kita membaca tafsir Sufi itu Ustaz, banyak sekali yang mencolok karena tafsir Sufi ini makna batin yang para mufassirnya ungkapkan seperti kayak wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, kalau kita kan ini pasti tentang hukum makan, hukum minum dan hukum israf. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam tafsir At-Tustari, beliau mengatakan di sini mana dia? Oke. فجعل العلم والحكمة في الجوع وجعل الجهل والمعصية في الشبع. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu dan hikmah itu pada kelaparan dan Allah Masya Subhanahu wa Allah. taala Luar biasa, menjadi dalam-dalam. menjadikan kebodohan dan maksiat pada kekenyangan. Masya Allah. Baru Luar di sini biasa. ada lagi beliau katakan innal ju'a sirrun min asrarillah ta'ala. Masya Allah. Baru ada sini, maka jika kalian lapar, carilah rasa kenyang dari zat yang menguji kalian dengan rasa kelaparan. Kita ini Masya apa Allah. ini? Let's picture. Luar biasa. Sedikit-sedikit makan. Kemudian, Jadi dan jika kalian kenyang, kelaparannya menurut saya dan yang jika kalian menyenangkan kenyang, mereka betul-betul carilah kuliner. rasa lapar dari zat yang menguji kalian dengan rasa kekenyangan. Dalam betul. Ya, mungkin Luar biasa. Ya, ya, ya. beda sekali memang Oke, dilihat Zat. oke, oke. Terima kasih, Ustaz. Saya sudah dapat punya. Ya, alhamdulillah. Ya, selanjutnya Ustaz langsung dijawab pertanyaan Ustaz Aninda. Ya, ini ndak apa Sebenarnya saya mau urgensi. menanggapi lagi nih. Iya, iya, silakan, silakan. Langsung saya Ustazku. Oh, iya, silakan, silakan, silakan. Eh, saya kurang setuju bahwa ada perbedaan mencolok antara tafsir tafsir isyari dengan non isyari atau tafsir sufi dengan non sufi. Iya. Sebenarnya semua sih, semua hal itu sebenarnya kalau kita mau bilang ada perbedaan pasti ada perbedaan. Cuman kalau kita bilang perbedaan mencolok itu saya kurang setuju karena sebenarnya tafsir non isyari atau yang kita biasa sebut mungkin tafsir bil ma'thur ya. Itu kan dia menafsirkan ayat sesuai tekstual, sesuai tekstual, hadis dengan riwayat sahabat dan tabiin dan sebagainya. Tapi kalau tafsir isyari itu dia kan yang namanya juga dalil sebenarnya. Jadi saya kurang setuju dengan tadi yang dipaparkan oleh pemateri juga bahwa Imam Az-Zahabi itu mengatakan dia itu keluar dari zohir ayat, melenceng dari zohir ayat. Itu kami kurang setuju karena Az-Zahabi ini kan muridnya Ibnu Taimiyah. Eh, Kemudian yang sebenarnya kami mau utarakan itu Tapi sebenarnya siapa tidak tahu ada kalau ada bilang contoh perbedaan contohnya mencolok tahu. tidak Ustaz. Justru kalau misalkan non isyari atau bil ma'thur itu dengan tekstual, kita katakan tekstual, sedangkan tafsir isyari itu dengan kontekstual, tetapi tetap memperhatikan yang namanya dalil. Contoh saya kasih contoh itu yang tadi kan sudah dikasih contoh juga sama Ustadz Ismail nih. Saya kasih contoh lain, misalkan di beliau kan tadi Ustadz Ismail ada sebut tentang tafsirnya Al-Kushairi, Lataiful Ah, Isyarat. Itu iya, iya, iya. Al-Kushairi sama dengan Baik. Hilangin suara tuh, Ustaz. Ustaz Haji, wis. Tenggelam dalam sufi kapang. itu Nabi bilang Imam Al-Kushairi maksud gunung-gunung itu para wali dan para ulama. Nah Ah, ini pendapat banyak ditentang bahkan dirot ditahzir sama Bin Bas sama Utsaimin sama Albani sampai bikin
bikin catatan tentang itu. Nah, padahal mereka tidak lihat sebenarnya secara kontekstual, secara kalau kita mau keadaannya di Allah ya ulama memang para ulama dan para awal itu merupakan Saya Ustaz. jaga dengar ini putus-putus suaranya, Kita Ustaz. merujuk ke dalil, kita bisa mengetahui ada Putus-putus, isyarat-isyarat gitu, yang putus-putus. yang Oh, iya. yang Apa? menguatkan penafsiran isyari, penafsiran sufi itu. Jadi tidak ada sebenarnya kontradiksi yang dikatakan perbedaan mencolok. Itu Iya, mungkin tambahan dari kami, Ustaz. iya, iya, iya. Mungkin saya tambah lagi sedikit. Sebenarnya bukan kalau kita bilang perbedaan mencolok, Ustaz, dalam artian dia tidak kontradiksi, Ustaz. Dalam artian kenapa bisa berbeda? Karena berbeda memang sudut pandang. Nah, contohnya kalau kita lihat rumah dari belakang ya beda, rumah dari dalam beda, rumah dari samping juga pasti beda. Nah, jadi terkadang ulama berbeda pendapat karena beda sudut pandang dan terkadang kita apa ya, sesuatu yang beda dia melihat dari fikihnya, dia melihat dari sufinya, kemudian kita pertentangkan yang mana pada dasarnya memang beda sudut pandang. Nah, terkadang juga Tidak ulama cocok. sa- sama dia pakai dalil, tapi beda pemahamannya. Kemudian beda juga caranya dalam, contohnya, meng, dalam mensohikan hadis, mendoifkan hadis. Kemudian beda lagi dalam pengamalannya. Apakah boleh diamalkan hadis doif? Nah, jadi itu tergantung sudut pandang masing-masing. Ya. Dan kita, Tapi kita Ustaz, ini ya kayak ya gaya bersambut gini. ya. Jadi eh, eh, bersambung lagi pertanyaannya bahwa apakah tafsir sufi itu boleh untuk dengan dan apakah tidak, bagaimana dampak kepada pembaca yang tidak mengenal istilah-istilah itu tadi, misalnya gunung adalah ulama dan seterusnya. Itu bagaimana dengan pembaca-pembaca yang tidak mengetahui itu? Ah, ya. Jadi itulah masalah kita Ustaz, sekarang. Kita cuma membaca apa yang kita tidak mengerti, kemudian mengkritiki langsung. Tidak bertanya kepada orang yang Betul sekali, mendalaminya, Ustaz. Betul sekali. guru-gurunya. Itu tadi cocok dia bilang Ustadz Aji, gara-gara sebenarnya level sebenarnya syariat juga ada yang taklid, ada yang muttabi, ada yang mujtahid. Makanya ulama itu dalam mengarang kitab fikihnya dan kitab-kitabnya, ada kitab tidak ada dalilnya sama sekali. Karena bukan bagi orang awam itu dalil, karena mereka tidak mempunyai ilmu alat. Nah, itu mungkin itu saja kak maksudnya. Tidak, maksud saya untuk orang awam, Ustaz. Oh iya, kalau orang awam kan bagaimana ya maksudnya? Mungkin Artinya kan tidak semua orang paham bahwa gunung itu lama. ya ya Artinya secara awam, secara umum ya. orang tidak memang gunung bukan lama. Jadi memang harus ada penjelasan atau apakah tafsir itu sebatas Oh para sufiyin saja atau ya memang ya bisa dibaca untuk semua. ya, itulah mungkin pentingnya Ustadz kita mempunyai guru. Nah, karena kalau kita otodidak membaca saja begitu, maka penafsirannya akan lari kemana-mana dan mungkin kita tidak tahu apa maksud sebenarnya. Nah, jadi kalau orang awam yang kalau kita memang merasa kita tidak tahu pengetahuan, ya kita cari ulama yang tahu. Fas'alu ahla dzikr. Izin menambahkan, Ustaz. Ini tentang guru ini, kemarin sore kita kuliah sudah dibahas juga ini, Iya. bahwa memang lan tanalal ilma illa bisit. Jadi kita tidak bisa meraih ilmu itu kecuali menghadirkan 6 perkara, diantaranya suhbatul ustad, ada pendampingan guru. Dan itu dijelaskan juga oleh Ustadz Aji bahwa yang sifatnya baru kita pelajari memang tidak bisa harus dengan guru, tapi sifatnya pengembangan seperti kuliah kita tanpa guru pun jadi, otodidak juga bisa. Tapi kalau yang seperti sifatnya itu yang baru kita pelajari dan itu fundamental Iya. seperti tauhid, itu harus dengan guru memang. Iya. Ya, terima kasih Ustaz, Ustaz. Ustaz Haji, maju tauhid. Tauhid versi apa dulu ini?
Tidak Fathul usah Murid dibahas Ustaz. Al-Bajuri. Tidak Baik. usah. Ustaz. Anu Ustaz, afwan, Masya yang mau saya tambahkan tadi sebenarnya itu eh, penguatan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Ismail Ji, bahwa ada ungkapan begini dalam bahasa Arab, ta'amul kibar sumus sigar. Jadi makanannya orang dewasa itu racun bagi anak-anak. Eh, Sebagaimana yang sudah kita tadi diskusikan bahwa kan ada tingkatan, itu ada madarij memang kan. Jadi kalau untuk orang awam, orang baru menuntut ilmu, baru sekolah, baru pesantren, apalagi kayak baru ji mengkaji, itu memang tidak cocok itu tafsir isyari. Tafsir sufi itu tidak cocok memang. Tafsir sufi itu bisa kita katakan akan cocok jadi kalau ada racun saja ya. iya, kalau ada mursyidnya, ada gurunya, Hmm. ada talakinya, itu mungkin bisa. Atau mungkin orang yang sudah next level dan dia mau mengembangkan dan dia baca tafsir isyari atau dia mau tesis disertasi. Tapi kalau untuk yang bukan akademisi, apalagi orang baru mengkaji, baru hijrah, baru langsung baca itu, bahaya, bisa muallifnya, bisa ulamanya nasalahkan atau nakafirkan. Naudzubillah. Itu. Ya. Itu aja mungkin Ustaz. Ya, mungkin Ya, saya itu sedikit. itu yang saya tanyakan tadi Ustaz, posisinya itu Ya, ya, orang awam. ya. Bahkan Ustaz, kalau kita sedikit tambahan ini, ada kitab namanya Nahwul Qulub. Ah, ini nahu beliau Kita punya Ngeri, yang ngeri, ngeri, tahu. ngeri. ini dari sufinya lagi. Ya, kayak wa ammal Ya, kasratu ini. fatakunu alamatan lil khafdi wa ammad dhammatu fatakunu alamatan lil raf'i. Katanya kalau kita makna biasa saja itu ya nahu-nahu biasa. Tapi kalau dia diartikan dalam tasawuf wa ammal kasrah, adapun kehancuran atau ketidaksatuan fatakunu alamatan lil khafdi, maka itu adalah tanda khafat. Khafat kan itu di bawah Ustaz, jatuh. Berarti orang yang tidak bersatu maka akan jatuh. Wa madommatu, Allah. adapun ad-dom, dom itu bersatu, al-jam ad-dom. Fatakunu alamatan lirraf'i. Maka itu adalah tanda kejayaan. Rafa. Allah. Makanya itu rafa paling kuat Allah. dalam nahwu. Allah. Oke, sudah, sudah. Masya Allah, tinggi Iya. sekali nih bahasan. Jadi i'rab juga sampai ke sana ya. Masya Allah. Banyak sekali. Kalau fathah, Allah. fathah gimana Ustaz? Allah. Hatiku langsung terrofa-rofa dengan kamu. Ya, Rob. Ya, lanjut ke Jadi Ustaz. banyak memang. Ya, lanjut, lanjut, lanjut pertanyaannya Ustaz Aninda. Oh, iya. Iya, iya, luar biasa. Memang Apa tentang cinta ini butuh ini. Lanjut, lanjut, lanjut. apakah urgensi nyata yang dapat kita terima dari penafsiran apa ini, tafsir sufi. Menurut kami ini Zaza, urgensi nyata ya itu kembali ke tazkiyatun nafs. Kita tafsir-tafsir yang lain kita baca, itu semua hukum-hukum saja Zaza. Tapi kalau tafsir sufi, dalam makna batinnya, makna lapar apa, lapar ada beberapa tingkatan, makna kekenyangan. Nah, kenapa saya ambil itu? Karena kayaknya itu yang paling dekat dengan kita, lapar dan kenyang. Ya, itu mungkin. Zaza. Ustaz Aninda, tanggapannya. Ya, lanjut saja ke pertanyaan kedua, Ustaz. Tabe, Saya, Ah, tabe, ya. tabe, ya, ya, Ustaz, tabe. Tapi kalau bisa bicara masalah lapar sama tidaknya, kita tidak bisa juga itu kita anu kan. Tidak bisa ya. juga kita tahzir atau kita salahkan ada ulama atau ada yang dianggap wali dan dia gemuk. Karena Ah, kan ya, sekarang ya. banyak, karena sekarang kan banyak masyayikh yang banyak ulama, banyak mursyid yang mungkin badannya besar. Nggak bisa itu, hati-hati Ki. Jangan Ki juga bilang itu bukan sufi atau bukan orang yang dekat sama Allah karena kita tidak bisa ukur kedekatan itu dengan besarnya badan. Siap, siap, siap. Iya. Makanya nanti ada memang kayak ada likul apa kul syai'in mustasnayat. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, apakah tafsir sufi ini dapat digunakan untuk menjelaskan ayat mutasyabihat? Jadi baik, kalau masalah ini saya ucapkan saya bilang Allahu a'lam di karena saya juga belum membaca tuntas satu kitab tafsir sufi, apalagi ayat-ayat tentang mutasyabihat. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Coba kalau kitab Tustari.
Bisa mungkin menambahkan? Iya, iya. Ya, silakan Ustaz, silakan. Iya. Kalau langsung misalnya ini kayaknya enggak perlu biar nih, enggak perlu lagi ya. Contoh misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, ini ayat yang banyak yang kontroversial memang, sangat kontroversial. Apalagi untuk orang baru hijrah. Nah, bilang kalau ada yang tidak sepaham dengan ini langsung bukan ahlus sunnah. Ya Allah. Ini Langsung kalau diceraikan, Ustaz. Dan ini alot sampai sekarang tidak ada habisnya. nggak ada habisnya di YouTube ya. Ini Ji, yang mau saya kasih faidah bahwa kalau kita misalkan merujuk ke tafsir Al-Alusi itu kan tadi disebut oleh pemateri. Al-Alusi juga termasuk yang tafsir sufi kan. Eh, itu juga kalau ketika menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu beliau takwil. Jadi memang ada taksir, ada pengaruh daripada penafsiran sufi kepada ayat-ayat mutasyabihat itu ada Ustadz. Itu ada. Jadi nanti ini bagus juga dijadikan tesis sebenarnya itu. Pengaruh penafsiran sufistik terhadap ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat akidah itu penting juga. Tapi sejauh pengetahuan kami, contohnya seperti tafsirnya Al-Qushairi itu ketika membahas ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat sifat-sifat Allah itu rata-rata ditakwil, tidak tidak mengatakan Allah punya tangan, duduk di kursi, naudzubillah. Ya, seperti itu. Ya, bagaimana Ustaz Aninda? Ustaz Aninda, Keluar, halo? keluar, Ustaz. Oh iya, mungkin materi itu insyaallah. Baiklah, itulah tadi mungkin eh, pertanyaan terakhir Rekan ya. Jari, Kita tidak. ya kita harus banyak waktunya dosen tak juga itu, Ustaz. Iya, itu Ustaz ya. Iya, banyak pengetahuan baru ini, Ya, insya Allah. alhamdulillah. Ya, itulah tadi sesi diskusi. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemakalah untuk memberikan closing statement. Ya, Ustaz dipersilakan. Eh, apa ini closing statement? Iya, tunggu dulu di. Ada orang ketut tapi waduh, gimana? Oke, closing statement dari kami. Kita tidak tahu keputusan yang mana yang lebih baik, takdir yang mana yang lebih baik. Akan tetapi kita harus mengetahui apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, itulah yang terbaik bagi kita. Karena itu adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih banyak kepada Pak materi yang telah mempresentasikan hasil makalahnya. Ya, semoga kita semuanya dapat mengambil dan mendapatkan ilmu dan mengambil manfaat daripada pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan tafsir sufi atau tafsir isyad. Karena itu kami kembalikan kepada dosen pengampu. Falyatafaddal masykur. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. الحمد لله والصلاة على رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير والله على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang pertama, Alhamdulillah secara umum di sini kita menyepakati eksistensi keberadaan tafsir sufi atau tafsir isyari. Ya,
secara umum memang ulama itu terbagi atas tiga. Ada yang menolak, ada yang menerima, tapi yang moderat itu secara umum menerima tetapi disyurutin, tapi ada syarat-syaratnya. Nanti mohon ditambahkan di makalah syarat-syarat ya. Syarat-syarat tafsir Isyari ini diterima. Eh, Semua ilmu ada kacamatannya ya, ada patrolnya, ada dan seterusnya. Tapi sebelumnya dulu, Ustaz Ismail pernah juga di Tarekat Syaziliyah. Tadi Tidak, Ustaz. disebut tadi, tidak pernah di Coba baiat. Oh. tidak, coba di Mesir rata-rata kemarin Hmm. ya. Ada Dr. Yusri, Dr. Ali Jum'ah, Syekh apa lagi? Mani, sebelumnya lagi Mani, bapaknya lagi Syekh Abdul Halim. Oh, tunggu dulu. Ada. Baru-baru sekali nih, oh, ternyata. Baru-baru sekali nih. Udah kentar ya. Kasihan dulu. Baru sekali nih. Udah kentar apa itu nih saya. Oh ya. Baru-baru sekali saya baca baru-baru ini. Nah, tahu jenis siapa nih? Syekh Ismail. Aji, tahu jenis ini? Tahu je. Kalau Aji tidak tahu ini, ku pecah ku Aji. Nah, ada namanya ini. Eh, ya, tahu je tadi itu Ismail. Tahu je. Tidak, Nah, Ustaz. ada namanya di situ. Awas, oke, mau nanti betul. Ada namanya. Tidak pernah lihat ini di Mesir. Kalau Aji pernah tidak pernah lihat. kalau saya pernah lihat, Ustaz, di anunya di Ada mas. ada bacanya itu. Tidak tertulis bacanya. Abdul Halim Mahmud. Oh, Aduh. oh, ya, 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 ya. Dia Grand Iya, iya, Azhar iya, juga. iya, iya. Iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, oke. Ya, Masya Allah. dan ya, Syekhul Azhar juga ya, dan seterusnya. Di kitabnya itu Al-Ibadah, Kamun wa Asrarun, dan seterusnya. Brasilia banget ya. Nah, bahkan ada juga syarah hikam yang paling bagus itu menurut saya karya Ahmad Zarruq. Ahmad Zarruq itu Syazili, editornya juga Abdul Halim Mahmud Asy-Syazili, apalagi memang Sahibul Hikam itu Ibnu Athaillah juga Syazili ya. Jadi Al-Hikam itu walaupun dia Syaziliyah, tetapi walaupun non Syazili atau bahkan non tarekat juga banyak yang bahas ya. Oke, kita lanjut. Setiap ilmu itu ada patrol, ada metodenya, beda-beda antara satu dengan lainnya. Oke. Misalkan, kalau kita melihat riwayat atau pendapat-pendapat yang ada, taruhlah kita lihat dulu hadis. Hadis. Kalau ulama hadis, ini riwayat, ini hadis, ya tentu ditasrij ya, ditasrij. Cara takhrijnya kan Anda sudah tahu. Syurut, syarat-syarat hadis sahih kan ada 5, ya kan? Oke, mulai dari ittisalus sanad dan seterusnya. Baru dikatakan hadis sahih kalau lima-limanya. Sedikit saja tidak, ya berarti bisa hasan. Lagi bisa lagi turun, 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 turun. Oke. Tapi kalau ulama tafsir secara umum, kalau riwayat, tadi riwayatnya tadi, tafsir ya itu jarang mentakhrij. Betul Anda sudah diceritakan kemarin-kemarin itu ya karena ini kita tafsir. Makanya hadasananya itu kurang. Tetapi kita memfokuskan penafsirannya. Tapi kalau ulama sufi, ya seorang sufi melihat hadis sahih, saya teringat kemarin ketika tamu kita Menteri Agama, mantan Menteri Agama pada masanya Syekh Agil Munawwar itu ketika belajar di Madinah, belajar di Hijaz, Mekah atau Madinah itu, Mekah mungkin ya, langsung berguru ke Muhammad Ali Al-Maliki itu, bertanya sebuah hadis. Dia ceritakan, ada hadis yang saya tanyakan. Saya cari-cari belum dapat, tetapi apa kata sang Syekh? Tunggu nak Al-Indonesia, Muhammad Indonesia tunggu. Insya Allah datang besok. Datang besok. Kira-kira Ustaz Guli, untuk apa disuruh datang besok? Mau membaca, mau apa? Eh, Disuruh, untuk apa kira-kira disuruh datang besok? Kenapa bukan langsung dijawab itu hari? Ustaz Guli bisa menebak kira-kira? Hmm. Wallahu alam. Mungkin untuk Jawab. dikasih jauh lebih cepat.
besoknya Ah, disuruh iya, iya. bersabar, Suruh suruh bersabar ya. bersabar. Ustaz. Ah, Iya. ternyata sang guru mau tidur. Sang guru mau tidur. Padahal ini sang guru ini dokter hadis di Kairo kalau tidak salah beliau. Iya kan, kalau riwayat-riwayatnya itu sudah luar biasa ya. Maksudnya ilmu-ilmunya sudah luar biasa. Ah, kita lanjut. Ternyata dia mau tidur. Buat apa Ustaz Guli, Ustaz yang lain, Ustaz-Ustaz yang lain? Dia mau tidur, mau berdoa ketika sebelum tidur tentunya mau bermimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mau mimpi Allah. kepada Nabi Muhammad. Nah, dia tanya langsung ini hadis, ditanya ini riwayat. Ya Rasulullah rahmatan lil alamin. Bagaimana ini hadis? Ini adalah hadis tak, sunnata, perkataan tak atau bagaimana? Maudhu palsu. Dijelaskan oh begini begini. Dapat lagi ilmu, dapat lagi barakah. Ya kan? Dapat informasinya. Dapat begini begini begini. Ya kan dijelaskan ini ketika ini ada lagi asbabul wurudnya lagi. Ya kan dijelaskan lagi dengan tuntas. Wah, barulah datang. Di keesokan harinya dijelaskan, nah betul itu adalah hadis sahih. Begini, begini, begini. Syarahnya begini, begini, begini. Nah, siapa yang ajari hadis sahih? Langsung. Siapa yang tunjukkan ini hadis sahih? Langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, yang mana lebih akurat menentukan sebuah argumentasi, pendapat atau riwayat tanpa menafikan. Semua ilmu ada anunya, ada keistimewaannya masing-masing. Kalau ilmu hadis tentu secara metodologi ilmiah, empiris itu lebih baik, lebih baik. Tapi ilmu valid yang lebih valid menurut kami ya tentu yang pendapat tadi yang ketiga. Tapi ini susah. Kenapa susah? Karena susahnya harus selektifnya dengan baik. Banyak banyak orang mengaku itu nabi palsu, mengaku Jibril, mengaku ini. Ya kan? Kalau tidak selektif baik-baik, maka saya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Nabi bilang begini, yang misalkan ini, Mursyida ada dimimpikan oleh seorang anak muda. Mursyida saya mimpi ini bahwa menikah Ki Beding. Itu mau alasan gitu untuk mau melamar atau apa apa. Ya kalau betulan, alhamdulillah. Tapi kita tidak tahu ya, namanya mimpi itu kan istilahnya tidak Ya empiris. Allah. Tidak empiris. Guli mau menikah lagi. Yang saya mimpi nih kemarin, anu lagi ini. Iya, Saya ya. dapat wahyu ini. Mau makan 2 apel. Misalkan ini, saya mau makan 2 apel. Iya kan? Baru 1 apel yang saya makan. 1 apel lagi. Oh, takwilnya itu mimpiku. Disuruhkan lagi makan apel. Menikah lagi. Sudah. Tidak ada apa. Makin jahat. Susah Guli. Eh, eh, ya, dan seterusnya. Jadi susah itu, susah itu mimpi. Jadi untuk mengintereskan dia susah. Tetapi kalau orang-orang yang kompeten seperti beliau, waliullah istilahnya ya, hamba-hamba Allah yang soleh, ya betul. Mimpi itu kan bagian dari tanda kenabian. Tanda kenabian. Sebelum ada Jibril, kan Nabi selalu bermimpi, bermimpi. Tapi ingat kan banyak macam mimpi itu. Ya kan? Ada mimpi basah, lain lagi itu kalau mimpi basah. Ya kan? Kalau Aninda dengan Mursida tidak tahu mimpi basah, jelaskan nanti Mulfiang ya. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah itu kalau Anda tidur, kemudian hujan, baru lotengnya itu bocor, kemudian kena Ada. kena pakaiannya basah, ya gitu mimpi baru sambil mimpi basah begitu. Ada makna lainnya ya, nanti jelaskan sendiri. Oke, lebih lanjut. Oke, kita kembali. Kenapa ilmu ini penting? Ada 4 potensi yang ada di tubuh kita, di diri kita secara umum, di jiwa kita, di misalkan Aji, di Aninda, di satu tubuh, di satu diri Anda masing-masing ada 4 potensi kita. Ada namanya potensi jasmani. Yang kedua ada namanya potensi lisan. Ya, kenapa jasmani dengan lisan dibedakan? Padahal sama-sama bisa dilihat ya. Jasmani mata, telinga, tangan, kaki kan bisa dilihat lisan, tapi bedanya kenapa ulama kita membagi lisan? Makanya ingat ya, misalkan pengertian hadis, kaul min kaulin atau kaulan atau fi'lan, ya kan? Ucapan dan perbuatan. Jadi bisa memang bisa. Jadi terkadang lidah kita berbeda dengan perbuatan kita. Itu kan biasa begitu kan? Jadi memang beda. Lisan dengan jasmani atau perbuatan. Ini yang kita pakai beribadah kepada Allah. Tetapi tidak cukup. Tidak cukup ini. Harus tambahkan 2 potensi yang lain. Yaitu akal dan potensi namanya al-qalbu.
Ya, akal, al-aklu dengan al-qalbu. Nah, Ustaz Ismail, ya, ruang lingkup tafsir sufi, tafsir isyari itu dari empat potensi ini, apakah empat-empatnya, ataukah cuma tiga, atau cuma dua, atau cuma satu, atau tidak ada? Bagaimana, Ustaz Ismail? Di mana ruang lingkup dan batasan dari tafsir isyari, tafsir sufi itu? Eh, Mungkin dia al-aklu sama wal qalb. Kenapa? Karena kenapa al-aklu al-qalbu? Karena Karena al-aklu itu tidak nampak, ya. Al-qalbu juga tidak nampak, tidak empiris, ya, betul. Yang pertama, yang kedua itu dibahas oleh ruang lingkup fikih. Makanya namanya syariat, fikih, hukum Islam dan seterusnya. Akal dan qalbu bukan ruang lingkup ilmu fikih. Eh, Ustaz Mulfian, saya mencuri tetapi baru menghayal. Kira-kira dipotong tangan saya tidak? Hmm, saya mencuri sebentar sendalnya, tapi sabar ke menghayal ini dalam otak, di akal, ya kan? Kalau kira saya dihukum tidak, dipenjarakan tidak, dihukum tidak, dikisos tidak, kalau ada, disanksi tidak, Ustaz Mulfian. Kalau saya baru menghayal, saya curi sendalnya, saya curi hartamu 1 juta, 2 juta, berapa juta? Bagaimana Ustaz Mulfian? Saya dihukum atau tidak? Menurut hukum hukum Islam atau hukum umum lah. Ah, dihukum atau tidak, Ustaz Mulfian? Jawab dulu, cepat ke. Hmm. Hmm. Ustaz. Apa? Dihukum? Apa? Apa? Apa Ustaz? Kalau saya menghayal mencuri, dihukum mah. Kalau saya baru di otak di Enggak, sini, di akal. Hah? enggak dihukumi kalau masih di pikiran Ustaz. Kalau masih dipikiran kan tidak dihukum kan? Bukan ruang lingkup fikih. Tetapi akal juga penting. Kita sholat, kita berzikir. Sekarang juga Anda diam. Saya tidak tahu apa pikiran Anda semua. Apa di dosen cerita juga ya aja. Apa sih? Apa sih? Tidak tahu, tidak tahu. Tidak tahu. Iya kan? Lama mana ya? Lapar begini, mau meluhur apa? Siam ya? Tidak tahu. Ya, jadi pikiran itu main. Jadi walaupun Anda diam, mulut Anda tidak berucap, tubuh Anda cuma diam di situ terpaku, ya kan? Tapi akal Anda kan berpikir. Nah, itu. Jadi potensi ketiga itu akal. Yang potensi keempat itu namanya al-qalbu, rasa. Dan ini yang kita pakai semua untuk Anda katakan tadi mengejar ampunan, mengejar surga atau mengejar ridha Allah. Ini empat potensi yang kita pakai. Secara umum, tentu ulama sufi menggunakan empat-empatnya dalam beribadah, ya. Tetapi memfokuskan kepada poin ketiga dan poin keempat, yaitu al-aqlu wal qalbu, ya. Itu memfokuskan kepada dua halnya. Kenapa akal dan qalbu ini penting? Mari kita lihat bagaimana kedudukan masing-masing. Yang paling contoh konkret itu ketika kita sebentar sholat duhur, asar dan sholat lainnya, maka empat potensi ini bekerja, ya. Jasmani ini angkat tangan, bagaimanapun posisi tangan Anda, bersedekap di dada di mana, ya kan? Banyak posisi-posisinya terserah, ya kan? Itu banyak hadisnya memang, banyak interpretasi syarahnya. Oke, itu berarti jasmani sholat. Lisan ini sambil mengucapkan Allahu Akbar, berarti lisan kita sholat, ya. Oke, dua. Tapi ingat, akal ini juga harus ber, ber, beribadah. Akal ini harus beribadah. Ya, kolbu lebih-lebih beribadah, akal beribadah, kolbu beribadah. Nah, kita lanjut dulu satu-satu dulu. Jadi ketika jasmani dan ketika lisan beribadah dengan baik, namanya sah, ibadah kita sah. Kalau jasmani atau lisan ini cacat, tidak beribadah dengan baik, namanya batal, ya, batal. Kalau tengah-tengah, namanya makruh, ya kan? Namanya makruh. Oke, sudah sampai sini kita sepakat. Ya kan? Anda tidak baca Al-Fatihah dengan sengaja, ya batal. Ya, baca Al-Quran dan seterusnya, ya bisa saja. Jadi ini bisa manusia yang menentukan. Karena empiris, mundobit bahasa Arabnya, mundobit terukur, bisa dilihat, bisa didengar dan seterusnya. Ya, atau saya sudah sampaikan ini sebelumnya atau belum? Kalau saya sudah, saya ke slide berikutnya. Sudah ya? Belum, Sudah Ustaz. mungkin ya? Belum, belum. Belum, Sasguli, belum. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi batal, batal jadi bobotnya itu batal, sah atau makruh, ya. Nah, tentu ada juga secara umum lainnya. Kemudian yang ketiga dan keempat, akal dan kolbu, itu ruang lingkupnya ini.
ilmu spiritual, ya. Kalau orang ilmu tasawuf, ilmu spiritual, tarekat, atau apapun lah, yang penting esoterik lah nuansanya, istilah-istilahnya. Nah, kalau berkualitas, apa namanya? Ustaz Aji, kalau aspek akal dan aspek kolbu berkualitas dalam berzikir, dalam beribadah, misalkan sholat secara umum, apa namanya? Kalau tadi, kalau aspek yang pertama fikih itu berkualitas sah, so, ya. Kalau aspek ketiga dan keempat akal dan kolbunya juga beribadah dengan baik, apa namanya kualitasnya? Apa namanya sesaji? Ah, oh, enggak kedengaran suaranya sesaji Kapang. Halo, Eh, apa namanya? Halo, atau tulis mi pading, tulis mi. Yang lain bisa tebak? Apa namanya? Ada tuh Kalau sudah ditulis mi. di sana di komen. Eh, hmm, Kobul dia tulis Kobul. Beliau lagi rapat itu. iya, Qabul dan Dubul. Oh, ya, iya makbul ya, ya maksudnya ya. Iya, iya, oke, oke. Oh, syarahnya Zaruk ini banyak memang ya. Tetapi yang terakhir itu ya. Udah oke, saya baru lihat. Oke, mimpi ketemu Nabi. Oke, makbul, bagus. Berarti kalau tidak berkualitas, merdud. Oke, tengah-tengahnya itu ada yang mengistilahkan muallak. Ya kan, siapa tahu nanti bertobat, berubah, ya kan, istighfar dan lain sebagainya. Dan secara umum, makbul atau mardud. Nah, indikasi makbul dan mardud itu adalah akal dengan kolbu. Akal dengan kolbu. Jadi yang pertama yang saya minta para asatis semua sini dan ustaz-ustazah semua, ya, ada di sini Pak Imam, banyak di sini imam, dai, ya kan, bahkan penceramah, guru dan lain sebagainya. Misalkan sebentar sholat duhur kita imam atau kita bahkan makmum. Misalkan makmum, saya minta Anda sholat jangan jangan gunakan atribut-atribut Anda sebagai ustaz, sebagai dai, dewan hakim. Misalkan ini sholat maghrib, sholat isya. Gunanya ini terlalu panjang. Panjang sekali. Iya kan? Matnya ini terlalu anu. Ya, jadi kita seakan-akan dewan hakim MTQ. Iya kan? Padahal kita ini sholat loh. Berarti akal kita ini sudah cacat kalau begitu. Pikiran kita sembarang. Ya kan? Padahal ketika sholat, sholat kan mi'raj. Ya, subhanallah asra. Ya harus bi'abdihi. Doktor tafsir, profesor tafsir, magister tafsir, ustaz, penghafal, ahli tajwid, ya, ahli tajwid, ahli apa ya. Ya jangan dulu, jangan langsung komentari, ini izharnya kurang ini, idghamnya ini, ya, ya. Bahkan mau maaf, bahkan panjang pendeknya ini, ya, mempengaruhi kita. Memang di awal itu kita dipengaruhi. Saya juga ikut pelatihan Dewan Hakim pas jadi makmum. Wah, bel, setengah ini, dua ini, minus ini. Ya, jadi kita kewalahan. Dituntun, Pak, Makanya ingat dituntun. lagi kenapa Sasgoli? Kenapa? Bukan lagi di bel, tak dituntun ki bacaan. Dituntun lagi, ya, dituntun lagi. Makanya. Makanya. Nah, makanya saya lebih suka sebenarnya jadi makmum, lebih makmum, ya, lebih makmum. Dan kalau ada naibnya, saya suka yang pinggir-pinggir. Ya, minimal pinggir sedikit lah. Karena kalau di masjid saya itu kalau tengah-tengah kena sekali kipas. Wah, dia dari depan. Iya kan? Di belakang lagi kena juga kipas. Jadi saya agak pinggir-pinggir ya, tidak terlalu. Ya. Selain itu, saya juga memang harus ya kita karena ada yang tuntuk, berarti ada yang syariahnya kita fokus dulu. Ya, memang paling bagus itu sang sufi yang imam, misalkan ya, seperti Nabi Muhammad. Muhammad Nabi, Sufi, ahli fikih, ahli semua, imam. Memang paripurna, insan kamil. Kalau kita masih tahap, ahli suluk, masih murid, masih perjalanan spiritual, masih labil, dan seterusnya, ya kita menuju hal tersebut. Secara umum saat ini, kalau saya disuruh pilih, imam atau makmum, saya jadi makmum. Apalagi ada jenis Ustaz Arif Puding, kawan. Memang Ustaz Arif Puding. Pernahkah nilai jadi imam? Tidak pernah. Jadi mestinya Iya, saya puding Ustaz. apa Tapi saya ada bisa gemetaran saya kau, Ustaz. Karena ada ki di belakang. kena Saya gemetaran kok gemetaran. jangan kok Iya. gemetaran ya kan
Apalagi kalau nu pakai itu lagu-lagu andalannya Pak Kiai, apalagi lagu-lagu andalannya Pak Kiai itu yang Allah, suka Allah, nu, Allah. apalagi lagu-lagu andalan yang siapa lagi? Sudah kamu. Yang di Mesir itu, Sudah. bukan bukan yang di Mesir itu. Yang Muhammad Ayub. Ayub. Siapa? Muhammad Ayub. Muhammad Ayub. Ayub. Alangan Muhammad, lagu Ayub. Muhammad andalan Ayub Pak Kiai Madinah itu. Ustaz. Iya. Oh, Madinah kah? Madinah kah? Ayub ya. Iya. Yang cepat-cepat itu ya, Madinah. Itu, Pak. Enak kan? Madinah Cepat kawan, dibaca. Madinah, Madinah. Ya, tidak Iya. terlalu bernagam-nagam dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Akal dan kolbu juga harus beribadah. Nah, ini ruang lingkup tafsir, tafsir sufi. Tidak dipelajari di fikih. Tidak dipelajari fikih. Maka saya minta teman-teman ini olah akal dan olah kolbu Anda. Pertama saya ingin berdakwah, bapak-bapak, ustaz dan ustazah yang kemulia. Pada mulanya saya ingin berdakwah 40 tahun, Pak. Nabi kan mulai berdakwah 40 tahun. Jadi Rasul, ya kan? Ya, 43 sebagai Rasul, 40 tahun sebagai Nabi. Iya, weh. Nanti kepala empat. Tapi apa tuntunan guru kami, mursyid kami, pakai Musta'lim? Jangan begitu, nak. Begini, begini, begini. Kasih, ganti saya, ganti saya. Belajar ini. Jadwal saya ambil. Belajar, 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 belajar. Karena iya, saya langsung teringat. Walaupun Nabi dakwanya 40 tahun mulai tabligh, tetapi sahabat kan banyak sahabat-sahabat muda juga yang juga ikut berdakwah. Ya, dan seterusnya. Saya minta bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz-ustazah yang saya muliakan ini, akal dan kolbunya itu diolah baik-baik. Ciri khas tafsir sufi itu kadang memang tekstual sekali, tapi kadang juga menggunakan takwil. Jadi perpaduan antara keduanya. Bagaimana cara membedakannya? Nanti kita lihat bagaimana cara kerjanya. Saya berikan contoh. Kalau dikatakan ciri-ciri orang yang beriman ya, pada aflahal mu'minun ya. Salah satu cirinya adalah bergetar hatinya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Dibacakan ayat ini juga bertambah imannya. Bagaimana caranya bertambah? Bagaimana maksudnya kolbunya bergetar? Ya kan apa maksudnya kolbunya bergetar? Ya kan kalau ulama-ulama lain maksudnya itu bergetar, mungkin dia langsung mengingat Allah. Kalau azan langsung pergi berwudu, kalau ini apalah. Ya kan? Tetapi kalau ulama spiritual betul-betul bergetar. Dia rasakan ada getaran di dalam dirinya. Ketika misalkan menyebut namanya Allahu Akbar, Alhamdulillah, dan seterusnya. Nah, ya. Kalau kita bicara pengalaman-pengalaman, semoga Anda bisa memetik pengalaman kami, ya, yang banyak kekurangan ini. Betul. Sejak kami ditalkin zikir Syaziliyah 2012 dari Guru Tak Mustamil itu sudah diajari tata cara berzikir, ya kan, dengan banyak temanya. Kemudian sudah dibaiat berzikir, ya, dengan tarekat-tarekat dengan tarekat Syaziliyah itu sudah mulai mengarah sedikit. Tetapi saya belum merasakan bilang, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya pernah cerita, omong kosong itu. Apa maksudnya kolbu bergetar? Mana itu yang bergetar itu? Ya kan mungkin penafsiran biasa aja itu. Ya kan istilahnya ada tafsir-tafsir lainnya. Ya kan? Mana itu belum bergetar? Ya kan kita tahu ayat itu. Mana itu bertambah iman? Yang mana itu iman? Yang mana itu bergetar kolbu? Yang mana itu kolbu? Abstrak. Ya, jika apa gitu ada penafsiran lainnya ke apa gitu. Ya kan? Nah, kemudian 2018 dipanggil Allah menuju 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 Arafah di musim ini, di musim-musim begini. Pulang dari situ, alhamdulillah. Di situ Allah sudah memberikan petunjuk-petunjuk. Oh, ternyata betul. Dan itu hari saya rasakan betul, betul. Misalkan kita ya melakukan sesuatu aktivitas, anggaplah kalau duniawi, anggaplah main WA ya. Ada misalkan ada WA penting kita balas, kemudian langsung ada saja kata Allah disebut di samping kita, ya. Bagaimana itu bergetar? Ya, bergetarnya kolbu bagaimana dan ikut juga bergetarnya tangan itu bagaimana? Saya minta teman-teman ini olah itu semua. Olah itu semua. Ya, betul itu ada kan hadisnya Nabi itu ketika ditodongkan pedang kemudian Muhammad bagaimana mau ke punggal siapa yang tolong Allah bergetar langsung Allah bergetar langsung langsung tolong ya. Jadi betul-betul itu kita ini pegang pedang Allah kecuali orang bergetar itu mohon maaf kalau tidak salah Nabi bilang dokter itu orang jantung ya kalau pegang sesuatu tak begini orang jantung atau orang stroke bagaimana ya kan tapi ini tidak bukan jantung bukan stroke
betul-betul bagaimana kolbu itu merasakan hal yang dalam, merasakan bagaimana keadaan spiritual. Nah, ini hanya bisa dipelajari para ustaz-ustaz yang saya muliakan, yaitu dengan pelajaran-pelajaran tafsir sufi. Ya, ketika saya berusia 24 tahun mengajukan disertasi saya tentang tasawuf, namanya tafsir isyari, ya. Saya membahas tafsir isyari ketika S3. Ada yang tanya, kenapa ini tafsir tasawuf? Anda masih muda ini, baru 24 tahun, masih muda. Orang tua aja itu belajar tasawuf. Iya, betul, itu dulu. Sekarang anak muda justru harus belajar tasawuf. Anak muda yang semangatnya tinggi, ya kan, banyak cari pekerjaan, banyak cari perhatian, banyak apa, daripada balapan, narkoba, miras, begadang-begadang, tidak jelas. Lebih baik isi itu begadannya dengan tasawuf, isi itu pikirannya dengan tasawuf dan seterusnya. Ini, ya kan, betul, orang mati meninggal, betul. Tapi anak muda juga meninggal, betul. Anak bayi saja meninggal ada, ya kan? Nah, untuk itu, untuk mengetahui alam-alam itu semua, alam-alam itu, kita harus mendalami ilmu-ilmu yang namanya ilmu spiritual, ya. Ya. Ustaz Aji dan Ustaz Ari, Ustaz Guli, sampai saat ini ada satu ceramah yang tidak pernah saya lakukan. Oh, kecuali pertama pesantren itu hari pernah. Masih di pesantren latihan ya. Iya, latihan istilahnya latihan pernah. Yaitu namanya ceramah taksiyah. Ceramah menikah, alhamdulillah pernah menikah. Masih sekarang dalam menikah. Anak ceramah akikah, alhamdulillah ada 3 anak saya. Ceramah manasik, alhamdulillah sudah pernah menjadi tamu Allah. Ya kan? Ceramah apa lagi? Ceramah khutbah Jumat, tarwih, oke lah, ya kan? Nah, tapi di luar sana banyak orang belum menikah ceramah pernikahan, ya kan? Nah, kalau ceramah tasya bagaimana? Bagaimana kalau ceramah tasya Sasar Kuding? Hmm, pernah mi. Nah, Masa tapi susah masih juga. begitu baru ceramah Harusnya. Nah, tayangan gitu Ya, kalau ya, harus dilakukan baru baru acara susah itu Ustaz. memang susah ya, susah ya. Yang Nah, susah kalau ceramah karena walimah baru belum menikah atau ceramah banyak akikah itu, baru belum anak. banyak. Iya, cara memanasik juga banyak. Bahkan pembimbing travel, banyak pembimbing travel sudah berlebar ustaz istilahnya, ya, berlebar ustaz apa, banyak yang belum haji. Kalau umrah oke, tapi belum haji. Banyak, banyak sekali. Ya, dan seterusnya. Oke, lanjut dulu. Karena saya kiblat saya itu pakai mursyid saya itu pakai Mustami, nanti meninggal ketiga kali, baru meninggal tojing. Ya, baru meninggal yang ketiga kalinya, baru meninggal. Meninggal pertamanya itu waktu SMP di Mangkoso, penyakit kuning. Sudah mendengarkan omnya atau tantenya itu mengatakan, di mana dikubur sebentar ini. Nah, kata kubur nih, ya, kata kubur. Kubur berarti meninggal. Dan beberapa kemudian, alhamdulillah, bangkit lagi guru tak waktu SMP. Kemudian 2010, pas 17 Ramadan, 17 Ramadan, beliau juga tidak berdetak jantungnya selama 8 malam 7 hari. Ya, atau 8 hari 7 malam. Jadi tidak berdetak jantungnya. Jadi ketika itu sudah dibawa di rumah sakit, sudah dibawa di rumah sakit. Kemudian ketika sudah dibawa rumah sakit, memang itu ada itu alat jantung itu. Nah, lurus memang lurus. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi dokter tidak memasukkan ke dalam peti kulkas mayat. Kenapa? Ketika itu kepalanya guru tak masih panas. Hari ketiga masih panas, masih disimpan di kamar mayat. Belum di kulkasnya, di kulkas itu. Hari kelima juga masih panas, jadi disimpan di situ, masih disimpan di situ. Nah, hari ketujuh, hari kedelapan, guru tak bangun dari tidur panjangnya. Padahal jantungnya sudah tidak berdetak, ya, tidak berdetak. Sudah pucat, sudah apa, sudah berada. Nah, itulah dia bangkit dari tanda kutip mati keduanya. Ya, mati keduanya. Saya sudah tanya beberapa dosen atau beberapa dokter, susah sekali dibuktikan ilmiah itu, Pak, cerita tak. Tapi ini fakta terjadi. Kalaupun dalam dunia medis 1 hari 2 hari saja. Ada biasa cerita, mau dikubur atau dimandi ini baru bangun, ya kan? 1 hari 2 hari saja. Ini 8 hari bangkit.
bangkit. Dan masih panas otaknya memang sampai hari ke-8. Guru hanya mengatakan, itu mungkin karena sejak 8 tahun saya hafal Al-Quran sampai sekarang masih panas di sini. Ya, makanya dia masih ada, dan disitulah dia mengalami perjalanan-perjalanan spiritual. Termasuk ketemu ini Abdul Halim Mahmud, ketemu guru-guru beliau, sehingga dia katakan, saya sudah mau tinggal di rumahnya itu syekh saya. Saya ketemu syekh atau guru saya yang sudah meninggal. Saya ketemu guru tak Ambo Dalle, guru tak ini. Saya sudah ketemu orang-orang meninggal semua. Sehingga saya senang karena sudah berada di kompleks para waliullah atau para guru. Tapi saya mengatakan, saya mau tinggal di sini ya. Apa nak kata syekh? Kalau tidak salah Syekh Abdul Halim katanya. Ya usir. Ah, Anda bukan tempatnya di sini. Belum ada tempat di sini, belum ada istananya di sini. Ya, kalau begitu kembali. Pas bilang kembali, tak bangun guru tak di hari ke-8. Dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kisah perjalanan beliau? Saksikan ya pada episode. Bukan episode berikutnya ya. Sudah habis ya. Oh, sebelum saya lanjut, mumpun saya ingat ini ternyata pertemuan penutup, mumpun saya ingat, saya minta nanti ketua kelas hubungi dosen berikutnya. Yang kedua, saya tidak usah ujian-ujian lisan atau ujian tertulis, saya hanya minta revisi makalah sebagai pengganti final. Dan yang ketiga, di pertemuan final nanti saya minta revisi makalahnya Anda itu kasih kasih warna biru terhadap revisi-revisi tambahan-tambahan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan di situ ditambahkan, ada jawaban-jawaban yang baru ditambahkan, sehingga saya ingin membedakan yang mana makalah sebelum presentasi, kemudian yang mana makalah yang setelah presentasi ada banyak warna birunya ya. Kemudian saya amati, karena kemarin pengalaman kalau tidak ditandai begitu biasa saya kewalahan yang mana ini, yang mana sudah diperbaiki ini ya. Dan seterusnya. Cukup itu dari saya. Dan tentunya Anda juga harus sesuaikan dengan pedoman, turnitinnya baik, dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Kita lanjut. Mau Jadi, beda foto, Ustaz. kenapa Hari Puding? Mau beda foto, Ustaz. Foto Foto mi online. padeng. Foto Iya, screenshot mi padeng. Ya, foto, screenshot mi. iya, Aktif foto kami online. kamera tak padeng. Karena 1 menit mami Ini nih, aja mami orang sholat. sekarang. Adapun yang lain, cari maki guru spiritual ya. Cari guru spiritual. Oke. Ini ya, di anu ini. Sudah? Tunggu, Sudah tunggu, nih belum, ya. belum. Ustaz. Iya, 1, 2, 3. Masya Allah. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah.